Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Jemaat HKBP dari week 1 hingga week 13, dan Jemaat HKBP Marsada Gunung Putri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dalam pertanyaan malam ini. Dan sebelum kita memulai pertanyaan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 673 ayat 1 dan 4. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 829 ayat 1. Oleh
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Kita baca secara responsoria. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 581 ayat 3. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan pada pertanyaan kita malam hari ini, diambil dari Imamat pasal 19, ayat 9 sampai dengan ayat 18, demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan.
Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita hari Minggu adalah tentang mengasihi sesama. Melalui nats ini, firman ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, ingin menyampaikan pesan-pesan bagaimana cara berhadapan dengan orang lain. Firman ini mengatur perlakuan seorang terhadap yang lain. Kita dapat bandingkan nats ini dengan Matius 22 ayat 39, Roma 13 ayat 9, dan Yakobus 2 ayat 8. Di mana kepada setiap orang percaya, hendaklah kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi sesama manusia itu sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat mudah, tetapi sulit dilakukan bagi orang-orang Israel pada saat itu, karena mereka terfokus pada pemikiran kebahagiaan diri sendiri itu penting. Jadi dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, banyak tantangan yang mereka hadapi di perjalanan, sehingga semua pergumulan hidup membuat mereka ingin mencapai kebahagiaan sendiri dalam hidup mereka. Karena itulah timbul akhirnya secara tidak langsung dalam diri mereka, mereka tidak peduli kepada sesama mereka. Mereka hanya mementingkan kebutuhan sendiri. Hal perjalanan hidup Israel yang menciptakan suasana orang-orang yang selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Di mana kita ketahui melalui sejarah Alkitab bahwa bangsa Israel terlebih dahulu menaklukkan suatu wilayah supaya mereka dapat tinggal diam di suatu tempat. Di sana mereka bertani, bercocok tanam, beternak, dan terkadang mereka mengambil hasil dari suatu kebun ladang yang bukan mereka yang menanam, tapi mereka hanya menuai. Nah, keadaan ini melahirkan suatu perilaku yang dinasehati pada saat ini. Dalam keadaan perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan itu,
timbul sifat-sifat yang sangat mendukakan hati Tuhan. Boleh kita katakan mendukakan hati Tuhan, di mana sesatu dengan yang lain berbohong, berdusta, menciptakan perkataan-perkataan, memecah belah, dan seperti yang digambarkan oleh nats itu. Nats ini itulah perilaku-perilaku manusia pada saat itu. Kalau ditanya apakah saat ini hal ini bisa dan boleh terjadi? Mungkin. Dan itu sudah kita alami bersama, baik dalam lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kita bekerja. Hal ini pasti ada terjadi. Hal ini pasti kita temui. Sehingga nats ini masih relevan juga untuk kita saat ini. Bukan hanya untuk peduli kepada orang miskin, tetapi kita harus peduli kepada orang-orang yang bekerja di rumah kita. Masing-masing kita punya asisten rumah tangga. Jangan hanya tenaganya saja yang kita ambil untuk kepentingan kita saja. Bahkan orang-orang satu dengan yang lain itu bisa kompak, bisa bersekutu bersama karena ada kepentingan. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang sudah hidup di dalam Kristus, yang sudah dimenangkan oleh Kristus, jangan lagi mau diperhamba oleh dosa, tetapi berubahlah, berangkat, pindahlah dari satu tempat itu ke tempat yang lain untuk berbuat hal yang lebih baik. Apakah itu? Ketika kita berpikir bahwa kebahagiaan kita itu yang utama, jangan salah. Kebahagiaan orang Kristen adalah saat dia melihat saudaranya yang lain juga ikut berbahagia dan ikut merasa sukacita. Kehidupan orang Kristen di dunia ini harus selalu mendatangkan shalom kerajaan Allah di dunia ini. Kita tidak boleh menjadi pemicu keributan, pembawa malapetaka, bahkan kita tidak peduli dengan kesejahteraan manusia yang lain. Ketika kita hidup bersama dalam satu kantor, ketika kita hidup bersama dalam satu pertemuan, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita, yang tidak memiliki apa-apa. Kalau dalam nats ini dikatakan ketika kau memetik hasil tanahmu, jangan semua kau ambil. Kalau di kampung dulu ada yang berjatuh-jatuhan, jangan diambil. Biarkan orang yang tidak punya ladang itu datang mengambilnya. Ketika pohon anggurmu berbuah dan sudah selesai panen, tinggal ada mungkin buah-buah yang belakangan matang, itu jangan kau ambil, sisakan itu buat orang lain. Kalau ditanya kepada kita, apakah ketika buah yang ada di pekarangan rumah kita berbuah, kita mau berbagi kepada tetangga kita? Padahal kalau diukur akar dari tanamanmu itu, lebih banyak akarnya itu mencari sari-sari makanan di tempat tetanggamu daripada di tanahmu sendiri. Luas dari diameter akar dari pohonmu itu sampai bahkan teras rumah tetanggamu itu dirusak lantainya karena pohonmu itu. Apakah kamu mau berbagi? Apakah hanya keuntungan untuk dirimu sendiri yang kamu pikirkan? Melalui nats ini, Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih, sesama bagi orang percaya adalah yang berhubungan dengan kita. Tidak hanya orang yang ada di sekitar kita saja, tetapi bahkan orang lain yang akan datang ke tempat kita juga, kita harus berpikir tentang kesejahteraan mereka. Nats ini adalah bagian dari cara praktis dalam memperhatikan sesama manusia. Apa yang dilakukan kepada sesama manusia? Kepada yang miskin kita harus memperhatikan kebutuhan mereka. Gereja kita saat ini telah melakukan itu. Dan bagi kita
yang merasa memiliki sesuatu dan belum menyerahkannya ke gereja dan tidak mau mendonasi, memberikan 5 kilogram beras pun boleh. Bukan karena banyak uang kita, tapi kerelahan hati kita berbagi kepada sesama. Tunjukkan dulu itu. Nanti saya mau perhatikan dulu. Yang mendengarkan khotbah ini mungkin hanya 200 orang, 50 kakak atau berapa orang, tapi hendaklah hati kita terketuk. Orang yang memberi dari kelebihannya itu sudah biasa. Yang luar biasa itu adalah kita hanya berkecukupan, bahkan berkekurangan, tetapi kita mampu berbagi kepada sesama. Dan Tuhan selalu menginginkan kita ingat khotbah Tuhan Yesus yang bertanya kepada orang banyak itu. Lalu apakah kelebihan? Kita orang percaya harus selalu punya kelebihan. Jangan seperti kata teman-teman dongan paropuan, kelebihanku adalah kelebihan berat badan. Jangan seperti itu. Tapi kelebihanku adalah ketika dalam kekurangan aku mampu memperhatikan orang lain. Mampu berbagi kepada orang lain. Walaupun aku menderita, tidak karena penderitaanku aku lupa berdoa dan mendoakan sesamaku. Maka dalam nats ini juga dalam hubungan sesama dengan manusia yang lain, jangan kamu mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan bersumpah dusta demi nama Allah, jangan melanggar kekudusan, jangan engkau memeras sesamamu, jangan merampas. Apa yang sedang kita pikirkan saat ini? Amang dan Ira. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Semua manusia itu adalah sesama kita, sesamamu manusia. Saudara-saudari yang terkasih, bahkan diatur juga dalam nats ini. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Makanya kalau ada saudara-saudara kita di dalam WA group itu terlalu banyak ngomong, gak usah dijawab. Nanti kita jadi berdosa. Kita jawab nanti, dijawabnya lagi. Apalagi kalau pendeta yang menjawab, dibilang pula percuma pendeta, sakit kalilah hati, udah 5 tahun sekolah, disekolahkan orang tua, rugi gara-gara WA group. Kan gampang kali orang ngomong begitu. Tapi yang ngomong itu pun berdosa kamu. Jangan murah-murah kali menghakimi orang. Kalau khotbah minggu yang lalu mengatakan, jangan tiang di matamu tak kau lihat, selumbar di mata saudaramu kau lihat-lihat. Lebih besar tiang daripada silbak-silbak. Tapi itulah kehidupan orang. Bersyukurlah kita firman Tuhan masih ada sampai saat ini. Supaya kita dikontrol, direm. Kalau tak ada rem manusia ini, sursar lapor TV ini. Tabrakanlah terus di mana-mana. Karena itulah diatur bagaimana cara kita berhadapan satu dengan yang lain. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kita adalah milik Tuhan dan kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu masih dapat kami dengarkan sampai dengan saat ini, yang akan mengubahkan pribadi kami menjadi orang yang sempurna di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang lemah. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu bekerja oleh karena firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 214 ayat 4. Aku
tapasada marhota martang yang mahita. Ali Tuhan dibata amanami nawarabang sana di banua gijang. Go puji-pujian jalan madok mulia Tuhan Tuhan diasi dot tulong di roham. Na totong didongani di pasu-pasu jadi di pargogo kami tikion. Boy hamarpungu lau melaksanakan pertanggungan nami nanasi taikon nami di huriam HKBP jadi sampurna di tanggal 27 do tanggal 24. Tuhan asih marham di kami. Jalahatam na pinasahan ina posom di bahasa getikyon. Tetong ma bain ma gabisi tipon nami di parugulon nami sigano pari. Pasu-pasu dongani kami Tuhan. Terlebih na posom na pasaton hatami. Leon mabisuk tabay akka pasu-pasu asatong di bagasan pos ni roha ina nami padita nami na pasaton hatami di huriam Tuhan. Tuhan sudinay tuhodo pasaton nami asa ho matotong na pasauton na kasaka ni roha nami. Terlebih ma Tuhan huriam na buluni totong maho na mamasumasu dok na madongani pepurus nami do takka jajaran na Tuhan. Song-soni Tuhan di HKBP kami ima di huriam HKBP caja apurna. Pasu-pasu mapadita nami, pasu-pasu paralado do takka ruas. Leo mahasada ni roha di kami Tuhan. Asa totong di bagasa sadani roha kami lahu memuji pasangapon guarmu nabadi Tuhan. Song-soni Tuhan di kadongan nami nah holong kami sian we sada sa we 10 na ibagasan sidangolon manang parsahiton toto mahona mangaramoti nasida lehan pos ni roha di nasida Tuhan pasu-pasu manasida Tuhan unang luas nasida madeli akasi akan masaut Tuhan alai tugu-tugu manasida di JP nasi maringana Tuhan. Tuhan tung masa gudang dosi pasaton nami Tuhan jale di bawah rotak kasih Tuhan alani Tuhan pasu-pasu mami saluna sian namet remaja naposo satu orang tua pasu-pasu mahami salu Tuhan asabui kami marnasi roha mamuji do pasangapan guarmu nabadia di huriam HKBP jati sampurna nang huriamon tuho do pasautan nami Tuhan asa homa totong na mangaramoti do na madongani do na pasautan nakasaka ni roha nami na nang sipa siulonon nami di huriamon asa tabat marnasi roha Tuhan di kami akan naposom do akka jemaat munadong di huriam HKBP Tuhan. Tuhan asih marham Tuhan di kami. Nang parpunguan nami na metode di bawah rotak kas Tuhan. Pasu-pasu mahami Tuhan jalaramoti. Homa totong kuramot pargugoyhan nami di pargulon nami sigano pari Tuhan. Alani Tuhan yakan na masa di tikyon. Homa totong na mangaramoti. Do nama padaho sa kami Tuhan. Asa totong di bagasan porsiro kami disalu ka ulon nami. Dot akan masa di tikyot Tuhan. Tuhan mauliati mapasaton nami Tuhan digijangi salunga Tuhan jumulu masesa sudi dosa nami nagulangi asa tamahay majalo pasu-pasu nang pasaton mudu pitu kami ganu marsada-sada pinuji pinasanga mo Tuhan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop jala si palua kami asi marham Tuhan amin. Sambil menyerahkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 715 ayat 1 sampai 2. Oh
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kasihku Tuhan bagi debatku, usaha